Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita boleh menundukkan hati kita untuk kita bersama-sama mohon tuntunan dan pimpinan Tuhan. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, saat ini kami menyerahkan setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rindu untuk boleh dipimpin, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Oleh sebab itu tolong setiap kami, biarlah hati kami boleh dibukakan, hati kami boleh siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan, dan kami pun bukan hanya mengisi pikiran kami, hati kami dengan firman-Mu, tapi seluruh keberadaan hidup kami, tindakan kami pun boleh mencerminkan akan kebenaran firman Tuhan yang kami pelajari. Tuhan juga tolong berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan, kiranya boleh Tuhan pakai menjadi alat Tuhan untuk mengabarkan isi hati Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan. Pada hari ini dalam ibadah kita sesuai dengan tema yang diberikan kepada kita akan bersama-sama kembali membahas kehidupan para murid Tuhan Yesus. Dan hari ini kita sampai kepada murid Tuhan Yesus yang bernama Filipus. Saudara, kita akan bersama-sama melihat dan mempelajari kehidupan Filipus yang saya beri tema hari ini yaitu See with the Eyes of Faith. Saudara, saya ajak kita untuk boleh membuka di dalam Yohanes, Injil Yohanes pasal yang ke-6, kita akan baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7 saja. Saya akan bacakan bagi saudara sekalian. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu Yesus berangkat ke seberang danau Galilea, yaitu danau Tiberias. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mukjizat-mukjizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya mau ngajak Bapak Ibu Saudara untuk main tebak-tebakan. Boleh ya? Saudara, kalau saudara melihat gambar ini, apa yang saudara lihat? Apa yang saudara lihat? Apakah saudara hanya melihat garis-garis miring atau ada gambar lain yang saudara lihat? Kalau saudara melihat hanya garis-garis miring berkelok-kelok, mungkin saya perlu meminta saudara untuk duduk atau menjauhkan diri lebih jauh dari layar saudara. Maka saudara akan bisa lihat gambar apa ini. Dapat saudara? Semoga saudara dapat ya gambarnya ya. Atau yang kedua ini, saudara, gambar apa yang saudara lihat? Apakah hanya gambar garis-garis lurus yang rapet banget, kalau ngelihat lama itu bikin pusing? Atau ada gambar lain saudara? Kalau saudara masih lihatnya hanya garis, seperti tadi saudara, saya mau saudara untuk lebih jauh dari layar, sehingga saudara bisa lihat gambar ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau saudara hanya sepintas lalu lihat dua gambar ini, saudara hanya akan mendapati yang satu gambarnya garis-garis miring, yang satu gambarnya garis-garis lurus. Ngelihat lama bikin mata pusing, mata sakit begitu ya, kepala pusing ya. Tapi saudara, kalau saya katakan di balik gambar garis-garis ini, yang satu, yang pertama yang gambarnya garis-garis miring berkelok-kelok itu, sebenarnya di balik itu ada gambar seekor panda. Mungkin bagi saudara yang sudah dapat bisa lihat, saudara akan berkata, iya betul ada gambar panda ya. Tapi kalau saudara yang belum dapat, saudara akan bingung, mana ada pandanya sih? Cuman lihat gambar garis-garis berkelok-kelok saja gitu ya. Tapi kalau saudara satunya lagi gambar garis lurus saudara. Saudara bisa lihat gambar apa? Kucing saudara. Di balik gambar garis lurus ini ada gambar kucing. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau sepintas kita lihat nggak kelihatan panda ataupun kucingnya. Tapi kalau kita perhatikan lebih lagi dan mungkin dengan cara melihat yang berbeda, misal menjauhkan diri dari layar gitu ya, saudara akan melihat gambar ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan,
membutuhkan usaha yang lebih keras untuk melihat apa yang ada di balik setiap hal yang terlihat oleh mata kita, seperti gambar tadi. Tapi tahukah saudara bahwa realita ini bukan hanya terjadi ketika tadi kita lihat gambar. Tapi di dalam realita hidup kita sehari-hari, saudara, ada banyak peristiwa terjadi di sekeliling kita, di dalam hidup kita, yang sebenarnya mengandung arti lebih dalam dibandingkan apa yang kita lihat. Saudara, apa yang terlihat oleh mata kita, apa yang terasa oleh indera kita, belum tentu membuat kita serta-merta bisa mengerti apa yang dimaksud di dalamnya. Seringkali juga saudara, indera kita, entah penglihatan, penciuman, pendengaran, kulit kita yang merasa, saudara, seringkali juga indera itu menyesatkan kita. Mungkin saudara punya pengalaman akan hal ini. Bapak Ibu Saudara, walaupun ini sebuah realita yang mungkin dipahami oleh banyak orang, tapi tidak sedikit juga orang-orang lebih mengandalkan indera mereka di dalam menilai sesuatu, di dalam mereka bertindak. Saudara, di dalam bacaan yang tadi kita baca, ini adalah satu sepenggal dari kisah hidup Filipus. Saudara, Filipus adalah murid Tuhan Yesus yang memang tidak terlalu banyak dibahas. Kalau Bapak Ibu Saudara melihat di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, saudara, nama Filipus itu hanya tercatat satu kali di masing-masing kitab itu. Hanya tercatat di dalam urutan nama-nama murid Tuhan Yesus. Tapi hari ini saya mau ajak kita saudara, walaupun tidak banyak pembahasan Alkitab tentang Filipus, namun ada hal-hal menarik yang bisa kita lihat dari Filipus. Yang pertama saudara, kata Filipus, nama Filipus itu adalah sebuah kata yang berasal dari bahasa Yunani, artinya pecinta kuda ya. Nggak ada arti khusus, arti yang terlalu bermakna. Kenapa orang tuanya memberikan nama Filipus? Saya kurang tahu saudara, Alkitab tidak memberikan penjelasan. Namun yang jelas saudara, ketika mereka menggunakan kata bahasa Yunani untuk nama Filipus ini, mencerminkan bahwa Filipus sama seperti orang-orang Yahudi yang ada pada waktu itu, yang ada di tempat tinggalnya, mereka akrab dengan budaya dan bahasa Yunani. Sehingga tidak heran kalau orang tuanya memberikan nama Filipus kepadanya. Yang kedua saudara, dikatakan Filipus ini adalah seorang nelayan sama seperti Petrus dan yang lainnya. Dan Filipus berasal dari kota Betsaida sama seperti Petrus. Lalu kemudian Bapak Ibu Saudara dikatakan juga seperti tadi saya katakan, nama Filipus itu paling banyak muncul di Injil Yohanes. Kalau Matius, Markus, Lukas itu hanya satu kali dalam urutan nama-nama murid Yesus. Sedangkan di dalam Injil Yohanes lebih dari 10 kali nama Filipus ini muncul. Dan yang menarik saudara, Filipus ini di dalam kalangan murid-murid Tuhan Yesus sepertinya juga adalah sosok pemimpin. Saudara kalau perhatikan catatan Matius, Markus, Lukas, saudara akan mendapati catatan tentang nama-nama murid Tuhan Yesus itu kalau mau dibagi ya, kalau kita perhatikan 12 nama itu selalu terbagi di dalam 3 kelompok. Kelompok yang pertama itu terdiri dari Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes. Kelompok yang kedua itu terdiri dari Filipus, Bartolomeus dan yang lainnya. Saudara kalau perhatikan masing-masing kelompok ini sebenarnya ada leadernya. Kalau kelompok pertama itu leadernya adalah Simon Petrus, kelompok yang kedua leadernya itu adalah Filipus, dan kelompok yang ketiga leadernya saudara bisa lihat di dalam catatan Matius, Markus, Lukas, saya lupa itu ya saudara ya, tapi nanti saudara bisa lihat. Nah ketiga orang ini di dalam masing-masing kelompok ini saudara, mereka itu urutan mereka tidak pernah berubah catatannya. Sedangkan yang lainnya itu selalu urutannya ganti-ganti. Tapi yang 3 ini enggak. Saudara ini setidaknya penulis Injil Sinoptik mau menjelaskan, memberikan gambaran kepada kita. Ini nih ada sosok leader nih di dalam masing-masing kelompok. Dan Filipus ini dianggap juga sebagai salah satu orang yang punya jiwa memimpin di dalam kelompok-kelompok ini. Selanjutnya saudara dikatakan Filipus ini menurut tradisi gereja, dia mengabarkan Injil di wilayah Yunani dan juga di wilayah Asia Kecil. Kalau saat ini kita tahu wilayah Turki saudara.
Lalu kemudian dikatakan dia menjadi martir, mati bagi Tuhan di daerah Hierapolis. Saudara, itu beberapa data, beberapa hal yang menarik tentang Filipus. Namun hari ini kita tidak akan melihat akan hal-hal ini. Yang menjadi fokus kita pada hari ini adalah perjalanan hidup Filipus dalam salah satu segmen hidupnya yang kita baca tadi, Yohanes pasal yang ke-6. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Yohanes pasal 6 ini adalah sebuah kisah yang tidak asing bagi kita. Saudara, ini adalah kisah bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat memberi makan lebih dari 5.000 orang. Kita sepakat saudara, yang menerima roti dan ikan pada waktu itu bukan hanya 5.000 orang, karena Alkitab hanya mencatat 5.000 orang laki-laki. Diperkirakan bisa lebih dari 10.000 orang. Nah, yang menarik dari kisah mukjizat 5 roti 2 ikan ini saudara, ini satu-satunya mukjizat yang tercatat di 4 Injil. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Satu-satunya mukjizat. Kalau mukjizat-mukjizat yang lain ada yang tercatat di Lukas, ada yang enggak di Yohanes begitu ya. Tapi ini satu-satunya yang tercatat. Dan masing-masing tentu saja punya sudut pandang yang berbeda satu dengan yang lain. Dan menarik saudara, di Injil Yohanes ada data-data, ada penjelasan-penjelasan yang tidak ada di dalam Injil yang lain, yaitu tentang Filipus. Saya mau ajak kita untuk memperhatikan pasal 6 ayat 5 sampai 7 saja menjadi fokus kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di pasal 6 ayat 5 sampai 7 saya bacakan sekali lagi bagi kita. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Saudara, mari kita lihat ayat yang kelima. Di ayat yang kelima saudara, Tuhan Yesus secara spesifik bertanya kepada Filipus. Kalau lihat di Injil-Injil yang lain ada pertanyaan tapi tidak disebutkan kepada siapa. Di dalam Injil Yohanes disebutkan kepada Filipus. Pertanyaannya saudara, mengapa secara spesifik Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus? Saudara, ada penafsir yang berkata, Tuhan Yesus bertanya kepada Filipus, ya karena Filipus berasal dari daerah itu. Makanya kemungkinan besar Filipus akan tahu apa yang harus dilakukan kalau mereka harus memberi makan orang banyak itu. Makanya ditanya. Tapi ada penafsir yang juga berkata bahwa Tuhan Yesus menanyakan hal ini karena Filipus itu di dalam kelompok mereka, kelompok Tuhan Yesus beserta dengan murid-murid, Filipus ini diberi kepercayaan untuk mengurus persediaan makan, sehingga mungkin Filipus lebih tahu. Namun saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Injil Yohanes sendiri, penulis dari Injil Yohanes sendiri sudah memberikan catatan kenapa Tuhan Yesus secara spesifik bertanya kepada Filipus. Di ayat yang ke-6, Tuhan Yesus berkata, narator dari kisah ini berkata, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita membaca bagian ini, jelas ada tujuan secara khusus Tuhan tujukan kepada Filipus. Kenapa Tuhan Yesus bertanya akan hal itu? Tuhan Yesus sebagai Allah, dia tahu apa yang harus dia lakukan. Dia nggak perlu tanya kepada Filipus di mana beli roti. Dia nggak perlu tanya pada Filipus apakah kita punya cukup persediaan untuk memberi makan. Enggak, Tuhan Yesus tahu apa yang harus dia lakukan. Namun dia secara spesifik bertanya kepada Filipus karena dia sendiri ingin mencobai Filipus. Saudara, yang menarik di dalam Alkitab, kata mencobai itu menggunakan 2 kata dalam bahasa Yunani. Yang pertama saudara, kata yang digunakan untuk kata mencobai itu adalah dokimazo, yang artinya menguji kemurnian sesuatu dengan api. Misal seperti logam mulia saudara, emas. Saudara kalau mau membuat emas itu semakin murni harus dibakar dengan api sehingga terpisah dari kotorannya. Nah kata ini, kata yang sama yang digunakan untuk menguji kemurnian logam mulia, ini juga digunakan di dalam beberapa bagian firman Tuhan untuk
memberikan gambaran tentang bagaimana orang-orang percaya, umat-umat Allah itu diuji, dicobai, sehingga kemurnian mereka boleh semakin teruji. Namun ada kata kedua yang dipakai, yaitu peirazo, saudara, yang artinya menguji untuk menemukan kesalahan. Saudara bisa menemukan kata ini di dalam kisah Matius pasal yang keempat, tentu saudara tahu, yaitu kisah tentang Tuhan Yesus dicobai di padang gurun. Lalu kemudian ada Yakobus pasal 1 ayat yang kedua. Saudara, masih ada banyak ayat-ayat lain yang menggunakan kata peirazo, dan di dalam Yohanes pasal 6 ayat yang ke-6 ini kata yang digunakan adalah peirazo, yaitu sebuah kata yang tadi sudah dikatakan menguji untuk menemukan kesalahan. Bukan Tuhan Yesus sengaja untuk nyalah-nyalahin Filipus, bukan. Tapi di dalam bagian ini Tuhan Yesus ingin mengajak Filipus kembali melihat ke dalam dirinya sendiri, sesungguhnya siapa dirinya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Filipus ditanya akan hal ini, ayat yang ke-7, Filipus memberikan jawaban. Saudara, yang dijawab oleh Filipus begini, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudara lihat, Filipus menjawab Tuhan Yesus dengan sebuah jawaban, kalau kita mau bilang ini sebuah jawaban yang realistis kok, masuk akal. Saudara, itu lebih dari 10.000 orang, memberi makan mereka tentu butuh usaha yang sangat keras, butuh usaha ekstra, dan mereka nggak punya SDM untuk memenuhi itu. Dan bahkan Filipus bilang dia bahkan dengan cepat bisa mengkalkulasi, ya, 200 dinar itu bukan jumlah uang yang sedikit. Bagi orang-orang yang pada waktu itu upah mereka, saudara, kita tahu bahwa bagi mereka sebagai buruh, upah pekerjaan mereka satu hari itu 1 dinar. Dengan kata lain, Filipus berkata upah kita bekerja hampir 8 bulan itu tuh tidak cukup buat kasih makan orang sebanyak ini. Dan kalaupun sampai ada uang itu, mau cari roti di mana sebanyak itu? Toko roti mana yang bisa memproduksi sebanyak itu, memberi makan 10.000 orang? Jadi sesungguhnya jawaban Filipus kalau kita mau bilang, ini bukan jawaban yang bisa disalahkan, bukan? Ini realistis kok. Dia mengkalkulasi berdasarkan pengetahuannya dan kenyataan yang ada. Tapi saudara, ada sebagian orang yang berkata, enggak, Filipus harusnya tidak menjawab begitu. Bukankah dia murid Tuhan Yesus yang sudah sekian waktu lamanya bersama-sama dengan Tuhan Yesus? Mendengar bagaimana Tuhan Yesus mengajar, melihat bagaimana Tuhan Yesus itu melakukan mukjizat. Bahkan bukankah Filipus adalah salah satu murid, saudara, kalau lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, Yohanes pasal yang kedua itu adalah mencatat mukjizat pertama yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Yaitu apa, saudara? Air diubah menjadi anggur di perkawinan Kana. Nah, dikatakan saudara, di dalam peristiwa ini murid-murid hadir. Pasal yang kedua ayat yang ke-11 dari Injil Yohanes dikatakan begini. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya. Dan murid-muridnya percaya kepadanya. Murid-muridnya siapa? Termasuk ada Filipus. Yang artinya Filipus bisa melihat sendiri Tuhan Yesus bisa membuat dari yang tidak ada menjadi ada. Tuhan Yesus bisa mencukupkan apa yang dibutuhkan oleh orang-orang di dalam perkawinan di Kana itu. Filipus melihat, bukankah dengan pengalaman-pengalaman demikian seharusnya Filipus tidak memberikan jawaban seperti itu kepada Tuhan Yesus di dalam kisah pasal yang ke-6 ini. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kalau kita berandai-andai, saya dan saudara jadi Filipus. Kalau Tuhan Yesus tanya, kira-kira apa jawab kita ya saudara? Apakah kita akan menjawab, Tuhan, saya tidak tahu, tapi saya percaya Engkau bisa melakukan mukjizat? Atau kita akan menjawab seperti Filipus? Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita ada dalam kondisi baik-baik saja,
Mungkin kita akan berkata, ya saya percaya Tuhan bisa melakukan mukjizat. Tapi ketika kita ada dalam tekanan dan pergumulan hidup, kondisi begitu mendesak kita, dan kita merasa kita masih sanggup untuk mengkalkulasi, menghitung segala sesuatu, bukankah kita lebih mengandalkan penglihatan dan pengetahuan kita untuk menilai dan bertindak? Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, jawaban Filipus menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mengandalkan penglihatan dan pengetahuan sebagai manusia yang terbatas, bukan berdasarkan iman kepada Tuhan yang tidak terbatas. Saudara, bukan baru kali ini saja, bukan baru dalam peristiwa ini saja, Filipus menunjukkan bagaimana dia di dalam menilai, bertindak, itu seringkali mengandalkan dia pokoknya bisa lihat, mengandalkan penglihatan dan pengetahuannya. Saya mau ajak saudara lihat dua bagian dalam Injil Yohanes ini yang mengisahkan tentang Filipus. Yang pertama, saudara, tercatat di dalam Yohanes pasal yang pertama ayat 47. Dalam kisah ini adalah kisah ketika Tuhan Yesus memanggil Filipus. Lalu kemudian ketika Tuhan Yesus sudah memanggil Filipus, Filipus mengikut Tuhan, lalu Filipus pun mengajak Natanael. Saudara, lalu kemudian Natanael menjawab Filipus di pasal yang pertama ayat yang ke-46, saudara. Di situ Natanael menjawab Filipus begini. Kata Natanael kepadanya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudara, Filipus tidak bersusah payah menjelaskan kepada Natanael. Justru Filipus hanya berkata, mari dan lihatlah. Mari dan lihatlah. Bagi Filipus itu jauh lebih penting, kamu lihat, kamu pasti akan percaya. Yang kedua, saudara, dalam peristiwa ketika perjamuan malam, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, di situ saudara akan melihat sekali lagi Filipus menunjukkan bagaimana dia begitu mempercayai apa yang bisa dilihat oleh matanya. Saudara, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-8, di situ Filipus berkata, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-murid bahwa dia akan menunjukkan Bapa kepada mereka. Dia berkata kepada murid-muridnya di ayat yang ke-7, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia. Lalu Filipus minta ditunjukkan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, ketika kita melihat perjalanan hidup Filipus, Tuhan Yesus tahu setiap kualitas dan karakter dari murid-muridnya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi dasar penilaian, tindakan yang dilakukan oleh Filipus. Itu sebabnya lewat kisah di dalam mukjizat 5 roti 2 ikan, Tuhan Yesus menunjukkan kepada Filipus kualitas yang ada di dalam dirinya. Berulang kali bisa dia lihat bagaimana Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Namun nyatanya belum tentu dalam perjalanan kehidupannya, apalagi di tengah situasi di mana dia harus mengambil keputusan. Filipus lebih mengandalkan pengetahuannya, lebih mengandalkan realita yang terlihat oleh matanya, bukan iman percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, bukankah dalam perjalanan hidup kita ini sebagai anak-anak Tuhan, orang yang mengaku sebagai anak-anak Tuhan, percaya kepada Kristus, kita pun sering melakukan, bahkan mungkin menjalani hidup ini sama seperti Filipus. Kita memutuskan segala sesuatu, kita bertindak berdasarkan judgement kita, penilaian kita, pengetahuan kita yang terbatas. Tidak heran saudara kita mendapati banyak anak-anak Tuhan yang hidupnya melenceng dari kebenaran firman Tuhan. Iya, dia ngaku sebagai anak Tuhan, tapi dia menjalani kehidupannya sesuai dengan apa yang dia mau. Kenapa? Karena di dalam pengetahuannya yang terbatas, di dalam apa yang terlihat oleh matanya, itu pilihan yang paling tepat. Dia tidak melihat dengan iman kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, Rasul Paulus sendiri di dalam 2 Korintus 5 ayat 7 berkata begini,
Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Saudara, kita hidup karena kita percaya kepada Tuhan, bukan karena melihat. Dalam bagian ini saudara, saya harap tidak salah mengerti. Saya bukan mengatakan bahwa kita tidak perlu melakukan pertimbangan-pertimbangan, kita tidak perlu melihat realita yang ada, kita tidak perlu punya pengetahuan dari dunia ini dengan realita kenyataan hidup, situasi hidup kita sekarang. Pokoknya asal percaya, enggak saudara. Kalau itu yang dituntut Tuhan dari kita, maka dia tidak akan perlu memberikan kita otak untuk berpikir, dia tidak akan memberikan kita indera untuk bisa melihat, merasa, mencium, mendengar saudara. Enggak perlu. Dia cukup jadikan manusia, pokoknya yang nurut wae, enggak usah punya pertimbangan. Enggak saudara. Tuhan menciptakan kita manusia utuh adanya dengan indera di dalam diri kita dan bahkan akal budi untuk boleh mempertimbangkan segala sesuatu. Namun jangan lupa, dia juga mengaruniakan iman bagi kita. Dan inilah yang harus berjalan bersama-sama di dalam kita menjalani hidup ini saudara. Terlebih lagi di dalam masa sekarang. Saudara, kita menghadapi situasi hidup, mungkin saudara sudah bosan begitu ya. Tiap kali diingetin ini situasi yang sulit, ya ini memang realita. Yang kita tidak tahu sampai kapan. Tapi justru disinilah keindahan berjalan bersama dengan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, kapan ini akan selesai. Tidak saudara. Tapi marilah kita justru di dalam ketidaktahuan kita, keterbatasan kita, kita boleh berjalan dengan iman, percaya kepada Tuhan. Kita bertindak, kita memutuskan segala sesuatu, betul mempertimbangkan data-data, fakta-fakta yang ada, realita yang ada. Namun juga kita harus mempertimbangkan semuanya itu dengan iman kepada Tuhan. Saudara, bagaimana caranya kita boleh berjalan dengan iman? Kita tidak bisa hanya serta-merta berkata bahwa pokoknya aku mau bertindak sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jadi apapun yang Tuhan mau terjadilah begitu ya. Saya gak perlu pikir pusing-pusing. Enggak saudara, bukan tentang itu. Justru bagaimana kita harus lebih mengenal Allah kita, sehingga kita lebih tahu apa yang menjadi kehendaknya. Kita lebih tahu apa yang menjadi firman-Nya bagi kita. Kita lebih tahu setiap janjinya bagi kita. Dengan demikian saudara, maka kita bisa berjalan bukan hanya dengan penglihatan kita, tapi berdasarkan iman kepada Tuhan kita. Bapak Ibu, walk with faith, not by sight, itu tuh bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Butuh kepasrahan 100% kepada Allah. Butuh ketaatan 100% kepada Allah. Di dalam Alkitab begitu banyak kisah anak-anak Tuhan yang berjalan dengan iman. Bukan hanya dengan apa yang terlihat oleh mata mereka. Abraham ketika dipanggil oleh Tuhan untuk pergi meninggalkan keluarganya, negerinya, tanah kelahirannya, untuk pergi ke tempat di mana Tuhan tunjukkan. Tuhan belum kasih tahu berapa lama, di mana, enggak saudara. Tapi Abraham taat. Dia berjalan bersama dengan Tuhan. Dia memutuskan taat berdasarkan imannya kepada Tuhan. Hidup karena percaya bukan karena melihat, bukan hal mudah untuk dilakukan. Daniel saudara contohnya. Dia diancam oleh pemerintahan, oleh penguasa untuk tidak beribadah kepada Allah. Kalau tidak dia akan menerima hukuman mati. Tapi apa yang dilakukan oleh Daniel? Dengan iman percaya kepada Tuhan, dia memutuskan tindakannya, dia tetap beribadah kepada Tuhan. Yusuf saudara, realita yang tersaji di depannya, sebuah kenyamanan hidup yang ditawarkan oleh istri tuannya, istri Potifar. Dan kenyataan kalau dia menolak bisa jadi dia akan dihukum dan hidupnya menderita. Saudara, itu adalah kenyataan-kenyataan, pertimbangan-pertimbangan yang bisa membuat Yusuf mengambil keputusan untuk ikut saja kemauan dari istri Potifar. Tapi tidak. Yusuf di dalam iman percayanya kepada Tuhan, dia berjalan bersama dengan Tuhan dan dia tidak melenceng dari jalan Tuhan. Saudara, melihat dengan mata iman
itu butuh kepekaan kita akan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mari belajar dari peristiwa hidup Filipus. Tidak sekedar mengandalkan indera kita, tidak sekedar mengandalkan pengetahuan kita, tapi mari kita mengandalkan iman kepada Tuhan. Tentu saja dengan tuntunan hikmat dari Tuhan, kita boleh mengambil setiap keputusan dan tindakan berdasarkan pertimbangan akan kebenaran firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saat ini kita boleh mengambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah yang sedang engkau hadapi saat ini? Bagaimanakah engkau mencari solusi atas setiap peristiwa dalam kehidupan saudara? Pertimbangan-pertimbangan apa yang menjadi faktor terbesar ketika saudara memutuskan sesuatu? Entahkah itu berhubungan dengan usaha saudara, pekerjaan saudara, berhubungan bahkan dengan pendidikan anak-anak saudara, berhubungan dengan relasi antar suami istri, bahkan berhubungan dengan kesehatan saudara sendiri. Faktor apa yang paling mendasari setiap keputusan saudara? Apakah pengetahuan saudara, masukan-masukan dari dunia ini, realita yang tersaji di depan mata, apakah itu yang menjadi faktor terbesar? Atau iman percaya saudara kepada Tuhan? Bapa di dalam surga, setiap kami anak-anak-Mu hidup sesungguhnya dan seharusnya bersandar kepada Tuhan. Namun harus kami akui ya Tuhan, dalam perjalanan hidup kami di tengah dunia ini, dengan segala realita yang kami lihat di depan mata kami, seringkali kami menjalani hidup kami berdasarkan apa yang terlihat, berdasarkan pengetahuan kami yang terbatas. Dan seringkali ya Tuhan, dalam setiap tindakan dan keputusan kami tidak ada Engkau di dalamnya. Tuhan, ampunilah kami. Biarlah hari ini melalui perjalanan hidup Filipus kami belajar bagaimana seharusnya kami menilai, kami memutuskan, kami bertindak tidak semata-mata hanya berdasarkan pengetahuan kami, tapi iman kepada Tuhan. Pengalaman hidup kami sudah mengajarkan begitu banyak karya Kristus yang sudah Kristus kerjakan dalam hidup kami. Pengalaman hidup ini meninggalkan jejak-jejak kasih Allah, tindakan-tindakan kasih Allah yang sudah Allah nyatakan untuk menolong kami, bahkan seringkali dengan cara-cara yang tidak kami duga. Oh Tuhan, biarlah pengalaman-pengalaman ini, ingatan-ingatan ini justru boleh menolong kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Kami boleh mengingat kepada Allah yang bertindak dan berkarya mendatangkan yang terbaik bagi kami umat manusia sesuai dengan apa yang kami butuhkan. Sehingga hidup kami boleh bertumbuh menjadi serupa dengan Kristus. Tuhan, tolonglah dan tuntunlah anak-anak-Mu dalam perjalanan hidup mereka. Hari lepas hari, baik situasi yang sulit ataupun mudah, baik penuh sukacita maupun duka cita. Oh Tuhan, mereka boleh mengarahkan hidup mereka, menjalani hidup mereka berdasarkan iman percaya mereka kepada Engkau. Terima kasih ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin.